Saya mau izin, kalian udah dapat ini belum? Materi ini, overview AKSK? Udah? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Pertama tentang tadi struktur nilai. Di sini ada kuis, walaupun nggak ditentukan slotnya kapan, tapi kemungkinan ada kuis ya. Nanti kalau sempat kita kuis, kalau nggak sempat ya udah. Praktikum, Dr. Agus yang ini. Kemudian overview AKSK itu meskipun SA-nya berubah, SPAP-nya berubah, tapi tujuan audit nggak berubah, yaitu memberikan opini ya secara akuntansi. Itu tujuannya. Kedua, ada jenis opininya masih sama, yaitu tanpa modifikasian dan dengan modifikasian. Dengan modifikasian ini bisa dengan wajar dengan pengecualian, tidak wajar, adverse, atau tidak menyatakan pendapat. Dan ini AKSK yang dulu ya, ini kita overview aja. Nah, nanti dari overview konsep yang ada di AKSK, kita akan perdalam lagi di sini. Ya, perdalam lagi di sini. Kalau kemarin mungkin kita saling ini ya, dikenalin, kemudian praktek, kenalin praktek itu, kita lebih dalemin lagi ya, meskipun di prakteknya terutama, ya tanpa meninggalkan konsepnya. Jadi yang nggak boleh lewat adalah jenis opini tanpa modifikasian dan dengan modifikasian. Syarat-syaratnya apa? Nanti teman-teman bisa rujuk kembali. Kemudian sebelum ke sini yang seperti saya singgung tadi, ada perbedaan ya di ini kelihatan nggak? Yang kelihatan apa ini? PowerPoint, Saya Pak. masih PowerPoint. Iya, Pak. Wah, saya bisa double screen. Kalau nggak double screen. Ini yang tadi perkenaan publik, teman-teman bisa lihat di sini di SA. Nanti cari aja di SA standar audit, bentuknya nanti seperti apa di SA 700. Kalau mau lihat bentuknya di 700 yang ini ya, tentang laporan yang ini yang tanpa modifikasian, itu nanti bentuknya akan berbeda. Ini kelihatan kan ya, SA 700 ya. Nah, teman-teman nanti silahkan lihat bahwa laporan auditnya itu berbeda dibandingkan dengan yang dulu sempat dipelajari dengan Pak David. Padahal kemarin ya, tapi karena ya saya juga baru tahu ini keluar, ternyata ya udah keluar sekarang. Sebenarnya sih secara kontennya nggak terlalu jauh berbeda. Hanya di sini lebih dipertegas, terutama untuk menjaga auditor dari kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi itu ada ketidakpastian gitu, dan di situ auditor harus memberikan pendapat itu, jangan sampai mereka terlalu disalahkan. Maka salah satunya tentang going concern-nya nanti dimunculkan di sini. Kemudian ini ilustrasinya adalah ini, kalau mau lihat ilustrasinya ya. Ini contoh yang ini kondisinya seperti ini ya. Nanti cara bacanya gitu deh. Teman-teman bisa lihat sendiri halaman 41. Ini kondisinya seperti ini. Nah, kondisi seperti itu laporan auditnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang di atas ini masih sama, tapi di sini langsung bilang opini. Kalau kemarin kan enggak ya. Kami mengaudit ini. Ada tanggung jawab manajemen adalah ini, tanggung jawab auditor adalah ini. Kami melakukan ini. Dari apa yang kami lakukan, kami berpendapat begini. Tapi kalau di sini yang baru ini bilangnya saya langsung nih, kami beropini seperti ini. Basis kami untuk memberikan opini itu adalah ini. Nah, ini yang kelihatan banget menonjol di sini. Plus ada namanya hal audit utama. Hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami merupakan hal paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam perumusan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Ini maksudnya Bapak nggak tahu ya. Pokoknya di sini aja. Kan ini kan kadang template ya. Kita kadang tidak memahami sampai kita melakukannya. Ini isinya adalah uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan SA 701. Jadi kalau mau lihat hal audit utama itu apa, silakan lihat nanti di SA 701 yang edisi 2021.
Nah, di sana nanti ada apa itu hal audit utama di SA701. Kemudian bentuknya berbeda. Ini nice to know aja, nggak akan kayaknya sih nggak diujikan sih, nggak kalian praktik ya. Ini kan konsep nggak diujikan, tapi nice to know bahwa laporan audit itu bentuknya berbeda dari yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, tuh baru kemudian terakhirnya seperti ini. Kalau kemarin kan ada hal lainnya, pengungkapan lain dan lain sebagainya, terus sekarang di mana Pak? Ya nanti dilihat di sini ya. Nih yang di sini lebih ditanggung jawab auditor itu kalau kemarin kan cuma satu paragraf. Di sini satu paragraf ditambahin dengan sebagai bagian dari saat ada audit kami menerapkan pertimbangan prosedural. Setelah audit kami juga apa saja yang dilakukan. Artinya ya kalau sudah ditulis di sini mau nggak mau auditor harus melakukan gampang gitu. Nah ini jebakan Batman-nya kan gitu. Standarnya dibikin template. Jadi harus sesuai dengan ini. Artinya kalau mereka mau pakai template ini ya mereka berarti harus melakukan itu. Mengidentifikasi dan lain sebagainya. Auditor harus menjalani semua. Nah, mulai dari menilai risiko. Kemarin di Pak David kan ya, mulai dari risk assessment, terus kemudian setelah risk assessment apa ya? Kalau yang pakai risk base itu kan ada yang praperikatan, ada risk assessment, kemudian risk respon ya, risk respon, kemudian reporting itu. Namanya menilai risiko, kemudian juga dari risiko itu menilainya nggak cuman risiko bawaan ya, risiko bawaan, ada risiko pengendalian, maka di sini juga memahami dan memperoleh pemahaman atas pengendalian internal gitu ya. Kemudian dari pemahaman internal itu menentukan risiko inherentnya, risiko pengendaliannya, kemudian merespon dengan apa sih kebijakan yang tepat gitu ya, untuk mendapatkan bukti. Nah, jadi termasuk di sini mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang ada di sana, menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi yang di sana, dan mengevaluasi penyajian struktur dari isi laporan keuangan. Nah, ini semua yang dilakukan auditor. Kami mengkomunikasikan juga dengan pihak yang bertanggung jawab. Kami juga memberikan pernyataan pada pihak yang bertanggung jawab, dan ya, itulah ya mengkomunikasikan tadi. Nah, ini sini ya banyaklah ya apa yang sudah dilakukan. Jadi sekali lagi ini review atas AKSK dan bentuk laporannya berubah ya, jangan kaget kalau nanti teman-teman kalau sudah masuk ke dunia kerja lihat laporan audit kok beda dengan yang dulu dipelajari ya, karena semester kemarin aja sudah berubah, semester ini sudah pakai SPAP yang edisi 2021 ya. Jadi kalau jenis opininya masih sama ya, modifikasian dan tanpa modifikasian. Kalau mau dilihat lagi nanti silahkan download aja tadi SA700, 701, 705, 706, 710 atau 7 itu ada semua di situ. Nah, termasuk pengecualian, apa bedanya wajar pengecualian dengan tidak wajar gitu. Ya, kalau kemarin kan dulu ada matriknya ya, pervasif atau enggak. Ya kalau pervasif dapat bukti atau enggak, kalau dapat bukti pervasif gimana, kalau enggak dapat bukti enggak pervasif gimana, kalau enggak pervasif dan enggak dapat bukti gimana, itulah itu nanti bentuk laporannya, bentuk opininya beda-beda ya. Itu review keseluruhan. Nah, kemudian yang enggak boleh beda lagi, yang enggak boleh lupa lagi sebelum kita belajar praktik adalah asersi manajemen. Nah, masih ingat asersi itu apa? Asersi adalah Pernyataan ya, Pak? pernyataan. Ya, asersi adalah pernyataan. Dalam hal ini pernyataan yang terkandung dalam komponen dalam laporan keuangannya itulah.
Ya, jangan lupa ya, asersi dibagi dalam 3 ya, transaksi, saldo, dan pengungkapan penyajian. Nah, ada transaksi, saldo, dan pengungkapan penyajian. SA 315 kalau mau lihat ya kayak tadi ya, balik lagi ke SPAP yang tadi 315 apakah masih relevan ya? Ya kita lihat aja ya. SA 315. Repot juga ya, saya mesti bolak-balik share screen. Ntar dulu. Ntar. SA. Kelihatan belum? 315. Pemahaman entitas dan lingkungannya. Wah. Bener kan sih Pak, ada di SA 315 ya, lihatin sendiri dah ya. Nah, nih silahkan nanti dibaca lagi karena ini bentuknya baru, ya, maksudnya baru adalah standar ini relatif baru ya. Saya belum bisa mengatakan oh ini berbedanya ada di sini dengan sebelum-sebelumnya. Saya belum berani karena saya sendiri juga belum mempelajari lebih jauh, tapi di sini ada nih. Ya, asersi itu apa? Representasi manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berapa jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Representasi atau ya pernyataan lah ya, atau apa yang dia sajikan itulah ya, representasi oleh manajemen. Ada risiko bisnis, ada pengendalian internal itu apa, prosedur penilaian risiko itu apa ya. Di sini ada. Kemudian prosedur penilaian risiko terkait, kemudian entitas dan lingkungannya ada di sini, pengendalian internalitas, sifat. Ya, nanti silahkan dibaca sendiri di sini ya. Meskipun mungkin tidak ketemu cara jelas bahwa asersi itu apa itu. Asersi itu apa? Asersi itu ada berapa gitu. Karena memang ada beberapa yang membagi asersi dalam beberapa hal, ada beberapa ya, ada yang menyampur antara asersi tidak dipisahkan ke dalam 3 ya, kalau nggak salah itu ada di bukunya siapa tuh saya lupa. Itu semua dicampurin jadi satu gitu. Tapi kita sepakatnya sih menggunakan yang 3 tadi ya, asersi dalam transaksi, asersi dalam saldo, dan asersi dalam penyajian. Jadi dalam hal ini kita menggunakan 3 itu. Ya, 3 itu nanti lebih jelasnya, lebih dalamnya teman-teman bisa lihat itu kalau nggak salah mengacunya juga ke Arens. Jadi di Arens di sana membagi asersi ke dalam 3 termasuk ya pengertian dari masing-masing asersi tersebut. Nah, asersi ini menjadi kunci sebenarnya ketika teman-teman akan membuat prosedurnya. Jadi asersi apa dan prosedur apa. Ya, meskipun tidak baku-baku banget lah ya, maksudnya bisa jadi satu prosedur itu kena di beberapa asersi, bisa jadi ya, bisa jadi satu tindakan itu mengenai banyak asersi, bisa jadi, atau bisa jadi satu asersi hanya khusus bisa diuji dengan tindakan tertentu. Jadi tetapi kalau kita miss atau kita kelewat menguji asersi tersebut, ya akhirnya kelewat. Misalkan kita menguji saldo gitu, eksistensi dari sebuah saldo kita bisa uji dengan, kita mau tahu sih apakah akun itu saldo, misalkan persediaan saldonya 200. Kita uji saldonya 200. 200 itu berarti ada nggak eksistensinya, ada nggak? Nah, saldo ini eksistensinya ada nggak? Nah, mengujinya kita bisa mungkin bermacam-macam, ada dengan opnam, bisa ada dengan physical count, bisa dengan opnam, bisa apalagi ya
Ya nggak ada sih ya. Ya itu paling kenanya itu doang. Kalau mau uji asistensi ya udah paling itu doang. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain ngopnam. Tapi misalkan kita konfirmasi gitu, itu bisa jadi kena saldo hak dan kewajiban, ya. Bisa juga kena asersi yang lain. Itu misalkan apa ya? Penilaian misalkan, ya, hak dan kewajiban. Apakah nilai dari piutang itu segitu gitu. Jadi satu tindakan mungkin akan kena lebih dari satu asersi. Nah, audit yang makin jago orang auditnya kan berarti makin dia bertindak efektif ya. Dia membuat tindakan atau mencari bukti yang dengan bukti itu beberapa asersi bisa kena dan bisa kuat dipercaya itu. Cuman kan nyari yang kayak gitu kan agak susah. Ya, itu asersi. Jadi ada asersi terkait saldo, asersi terkait transaksi. Nah, kalau dulu ada yang nyebutnya sebagai asersi eksplisit, ada yang implisit. Jadi misalkan kas, kalau orang akuntansi lihat kas 120 juta gitu. Atau orang auditor lihat kas 120 juta gitu. Auditor bacanya itu tidak semudah itu. 120 juta. Saldo kas 120 juta. Ini bisa diartikan macam-macam ya. Kalau kita tadi mengatakan bahwa ini adalah di laporan keuangan itu ada asersinya manajemen. Kalau di laporan keuangan ada kas 120 juta, maka kita bisa mengatakan bahwa oh di sana ada kas sebesar 120. Ada. Tadi bilangnya apa? Ada. Berarti kasnya memang ada. Saldo kas 120 juta. Oh, berarti sana ada tuh kas. Kedua apa? Kalau saldo kas 120 juta, asersi keduanya apa? Kira-kira? Selain tadi satu, oh di sana ada kas. Kedua, kira-kira? Di sana ada kas. 120 juta. Kan di laporan keuangan, kas 120 juta. Misalkan. Berarti kalau kita sebagai auditor nih, kita udah mulai mikir. Oh, itu satu paragraf doang, satu baris doang, itu ada beberapa asersi itu. Ya, ini di neraca, kemudian ada kas 120 juta. Itu asersi yang pertama ada. Asersi yang kedua apa? Apa yuk? Apa? Jangan malu-malu lah. Jangan malu-maluin lah kan. Jangan. Oh, ini ada. Lengkap. Enggak. Ini kan kita ngomong saldo. Jumlahnya Saldo 120. di laporan. Jumlah. Oke, jumlahnya 120. Apalagi? Apalagi? Apalagi yuk. Dia punya uang. Ada uang jumlah 120. Yang berikutnya? Kasnya itu memang bisa digunakan, Pak, bukan jaminan atau restriktif mungkin. Itu uang, ya. Itu uang bebas, ya. Itu uang karena dia menggolongkannya ke dalam kas ya, bukan restricted kas. Itu uang bebas lah, uang bisa dipakai untuk ngapain. Terus apa lagi? Artinya banyak nih, apa? Hmm? Aduh, putus-putus cuy. Hak perusahaan, Pak. Hah?
Waduh, Pak Ustadz nih. Nggak kedengeran Pak Ustadz. Gimana nih? Nah ini nih. Apa tadi? Kata kuncinya aja. Balik. Apa? Kata kuncinya apa? Itu haknya perusahaan. Iya, uang itu miliknya. Jadi kalau dia bilang kas 120 juta, oh di situ ada duit nih. Jumlahnya 120 nih. Oh, itu kas nih, bisa dipakai untuk apa aja nih. Oh, itu punya dia tuh. Kan dia naruhnya di aset, berarti dia punya dia tuh. Jadi manajemen seolah-olah bilang itu punya dia. Yang kelengkapan tadi artinya lengkap itu semua uang di situ. Itu udah semua uang yang dia punya udah di situ. Nggak ada lagi uang kececer. Nggak ada lagi uang-uang lain, semua uangnya udah masuk di sini dan semua totalnya 120. Jadi ini asersi ya. Asersi terkait saldo nih. Jadi satu baris ini ada asersi yang tugas auditor adalah menguji apakah asersi ini wajar atau enggak gitu. Dengan kata lain ya gampangnya bisa dipercaya atau enggak sih itu. Ada. Makanya kalau kita mau menguji di sini ada saldo sekian, ya kita kasopnam. Kita mau menguji apa sih? Kita mau menguji jumlahnya. Oke, kasopnam tadi selain ada, kita juga bisa melihat jumlah. Kalau mau kita yakinkan lagi, kita kasopnam sambil kita melakukan rekonsiliasi bank. Yakin bahwa saldonya bisa lebih kita yakini lagi kan itu ya. Jadi jangan melakukan rekonsiliasi bank untuk menguji asersi-asersi yang kepemilikan itu nggak ketemu ya. Tapi kita tahu tindakan itu memang harus dilakukan, tapi itu terkait dengan apa? Karena dia menyatakan di situ jumlahnya 120, maka saya akan uji jumlahnya dengan melakukan rekonsiliasi atau dengan nilainya tadi, nilainya 120, saya akan uji nilai tersebut. Atau ini tadi 120 juta, berarti itu diklasifikasikan sebagai kas. Nah, berarti dia itu bebas. Bener nggak itu semua adalah bebas? Saya tanyain manajemennya. Kita uji dengan cara apa? Kita uji dengan cara bertanya, kita uji dengan cara melihat minutes of meeting atau notulensi rapat, ada nggak uang dijaminkan. Kita tanya ke bank, konfirmasi ke bank, bener nggak ini uang semua adalah uang dia, nggak ada yang dijaminkan dan lain sebagainya. Nah, milik sama. Ya, kita lakukan konfirmasi ke bank, kita membuktikan bahwa bener nggak sih itu miliknya dia. Dan adakah yang tercecer? Nah, kita bisa menggunakan metode yang lain atau prosedur yang lain untuk meyakini bahwa tidak ada uang yang terlewatkan. Ya, bisa dengan rekening koran tadi, ya, tracing sampai dengan ke pokok apa ya, pokoknya dari saldo gede kita telusuri sampai dengan ke masing-masing rekening. Itu dilakukan di situ untuk meyakini bahwa tidak ada rekening yang tertinggal di angka 120 juta. Ya. Jadi itu asersi audit. Asersi, tujuan audit, prosedur audit tadi. Ketemu di situ. Nah, itu nanti akan kita lihatin terus. Cuman nanti kalau teman-teman lihat di buku, kan ketemunya banyak banget. Ada neraca, ada laba rugi gitu. Terus kemudian di belakangnya nanti ada lampiran data yang aneh-aneh gitu. Ya kita strik pada apa aja. Misalkan kita mengaudit neracanya, berarti kita mengaudit saldonya. Kita bisa tentukan, kita rencanakan kita mau ngapain tuh. Nah, nanti rencana itu kita jalankan apa yang kita dapatkan. Nah, itu terkait dengan saldo. Terkait dengan transaksi juga mirip, ya, pola logikanya juga mirip. Apakah transaksi itu benar-benar terjadi? Kalau bicara transaksi, berarti transaksinya itu terjadi atau enggak? Sales itu kan nggak ada saldonya ya. Sales kan transaksi itu yang kita lihat ya.
Bukan nggak ada saldonya, ada sih saldo sales ada, cuman perhatian kita kalau sales kan perhatian kita pada bener nggak transaksi itu terjadi gitu. Jangan-jangan penjualannya fiktif kan gitu kan. Nah makanya kita telusuri ketersediaannya sampai dengan ke voucher-vouchernya ada atau enggak, bukti-bukti potongnya ada enggak. Kalau itu ada ya kemungkinan besar itu memang terjadi. Tapi kalau itu enggak ada, jangan-jangan ini salesnya fiktif gitu seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang assersi yang kita review dari AKSK dulu. Enggak? Belum connect, enggak apa-apa ya. Oke. Ini review lagi tujuan audit dan assersi. Teman-teman nanti silahkan baca ulang ya tentang apa itu assersi yang terkait dengan transaksi, terkait dengan ini General Transaction Audit Objective dengan Specific Sales Transaction, transaksi terkait transaksi sales, dan di sini ada pokoknya inilah lu baca lah ya. Ini ada assersi dan ada tujuan audit. Jadi tujuannya apa? Tujuannya meyakini bahwa semua sales itu telah dicatat dan semua sales memang dicatat, memang terjadi. Existing sales transaction are recorded gitu. Jadi itu tujuan auditnya ke sana. Karena nanti ini yang inventory, tadi yang sales, ini yang inventory. Kemudian sama ya tujuan audit dan assersi ini ya mungkin akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi setiap assersi tadi kalau kita bisa membreakdown assersinya, maka kita bisa mencari tujuan kita mau ngapain. Karena kan sebenarnya auditor itu simpel aja, mau manajemen bilang apa, kita uji bener atau enggak gitu. Nah, cuman kan dia nggak bilang satu-satu, dia bilangnya itu dalam bentuk laporan keuangan. Nah, makanya audit harus memahami laporan keuangan dulu, harus pahami akuntansi dulu, untuk kita bisa menguji. Dengan lain kayak tadi tuh, oh dia menempatkan, dia nulis kas di aset. Oh berarti dia memiliki kas. Karena aset adalah sesuatu yang dimiliki itu. Ya. Nah, makanya atau inventory dituliskan NRV 200 juta. Nah, kita tahu inventory memang harus dinilai sebesar NRV-nya. Nah, kita uji nanti benar nggak NRV-nya inventory segitu. Nah, kerangkanya kerangka akuntansi. Makanya kita mengujinya sesuai dengan standar akuntansi. Gitu. Nah, cara-caranya bisa macam-macam. Ada prosedur, ada assersi, ada kita mau menguji apa tujuan audit, ya. Kemudian bukti audit. Bukti audit ini ada di SA 500. Kalau teman-teman mau lihat di situsnya juga ada, ya. Untuk bisa memberikan opini harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi kita tadi menguji tadi, mengujinya itu menggunakan bukti. Kayak tadi tuh, saya mau menguji kas ini benar nggak nilainya segitu, maka saya lakukan kas opnam. Benar nggak punya dia, saya bertanya kepada banknya atau konfirmasi kepada bank. Nah, jawaban mereka atau kertas kerja yang kita peroleh, kita hitung ulang, jawaban konfirmasi, itu bisa menjadi bukti audit. Artinya, yang sudah kita lakukan, itu bisa kita gunakan untuk kita memberi kita keyakinan apakah memang benar nggak segitu. Nah, itu memberikan keyakinan pada auditor. Kalau itu diagregasi secara keseluruhan, maka memberikan keyakinan pada auditor atas kewajaran dari sebuah laporan keuangan. Dengan kata lain, memberi basis kepada auditor untuk menyatakan pendapat. Bukti audit itu secara umum adalah semua informasi yang dilakukan dalam menarik kesimpulan berbagai untuk menarik kesimpulan sebagai basis opini. Ada bukti internal, ada bukti eksternal, ya. Bukti audit dituangkan dalam kertas kerja, ya.
Hal penting dalam pengumpulan bukti adalah prosedur yang akan digunakan, jumlah sampel, jumlah bukti yang dipilih, kapan pengujian dilakukan. Ini tadi ya, kalau kita ngomong bukti, maka buktinya harus cukup dan tepat. Ya. Cukup itu berarti secara populasi cukup. Kalau mau disampel juga sampelnya memang mewakili. Yang mewakili itu berapa Pak? Terserah ya, makin banyak makin mewakili. Enggak, tapi kalau statistik bisa pakai cara statistik atau pakai cara professional judgment juga bisa. Tapi statistik itu sih kalau sampling lah tetap ya aturannya itu makin banyak sampel itu makin bagus. Cuman pertanyaannya kalau makin banyak sampel auditnya mau selesai kapan gitu. Makanya harus pintar-pintar mencari mana yang kira-kira berisiko. Ya, prosedur yang digunakan ya prosedur audit tadi. Ya, kalau kita mau meyakini apa, ya prosedurnya apa, itu connect. Jangan kita mau meyakini jumlah, tapi prosedurnya kita mau wawancara doang. Itu nggak connect. Ya, misalnya kita mau meyakini bahwa kasnya 120 juta. Apa yang ingin kita lakukan untuk meyakini, menguji itu memang 120 juta? Oh, saya tanya ke salesnya. Atau saya tanya ke bendaranya. Jawaban dari bendara 120 juta. Oh, berarti cocok. Ya, nggak gitu juga kan gitu. Lu tanya ke orang mah, orangnya mah akan jawabnya juga segitu. Artinya itu bukti tapi nggak pas itu. Ya, nggak pas. Kurang kuat lah. Apalagi kamu tanya pada sopir ya. Kas perusahaan ada berapa? Ada 120 juta itu. Sopirnya aja tahu Pak 120 juta. Ya itu pas ngimpi aja dia dapat kas gitu kan. Nggak connect sama sopir. Jadi belum tentu jadi ada seninya lah ya teman-teman untuk menentukan bukti mana sih yang pas gitu. Ya. Kayak kita sama-sama nih kita mau meyakini nilainya 120 juta. Kita lakukan apa? Kita melakukan rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi. Misalkan kita mengumpulkan semua rekening-rekening, kita kumpulkan jadi satu, kita agregasi apa benar jumlahnya 120. Ya bisa jadi itu kuat ya, bisa lumayan sih kan semua kan saldo akumulasi berarti bisa ditelusuri sampai semua rekening ya. Lumayan kuat. Cuman ada yang lebih kuat lagi kalau kita melakukan rekonsiliasi bank. Jadi setiap rekening tadi kita rekonsiliasi dulu, habis direkonsiliasi baru kita agregasi. Itu mungkin akan lebih kuat, akan lebih tepat. Jadi cukup dan tepat ini ya nanti ini sih apa? Sambil jalan sih nanti ketahuan mana yang cukup, apa ini udah cukup belum, udah kuat belum. Makanya nanti di bagian-bagian akhir-akhir di auditing kan ditambah lagi gitu. Ya. Oh ini kurang nih harus ditambahin lagi, buktinya kurang gitu. Kalau ketua tim atau supervisor bilang buktinya kurang ya kita cari lagi. Gitu. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau tadi cuma yang ngambil dari internal doang, kita kumpulin buku besar doang, mungkin nggak kuat lah dibandingkan dengan kita juga sekalian dengan ngambil rekening korannya sekalian. Nah itu akan lebih kuat lagi. Gitu. Ya, bukti audit dituangkan dalam kertas kerja, jadi rekonsiliasi misalkan tadi dituangkan dalam kertas kerja, ada prosedurnya, ada jumlah sampelnya, ada bukti yang akan dipilih, kapan pengujian dilakukan. Ini berpengaruh terhadap kekuatan dari sebuah bukti. Kayak kita apa ya? Ngopnam itu, ngopnam fisik persediaan gitu kan. Makin bagus kapan? Ya saat dekat-dekat 31 Desember kan ya. Cuman kan nggak mungkin lah auditor ngitung barang di gudang gitu sementara di luar lagi pada pesta kembang api gitu kan nggak etis banget. Jadi ya mending ikut pesta dulu, besok lagi dihitung lagi. Tapi besok itu ya makin dekat dengan 31 akan lebih bagus dibandingkan dengan ngitung persediaan tapi di tanggal 30 Juni gitu. Ngitung persediaan 1 Januari kok di tanggal 31 Juni. Bisa aja, cuman tingkat kepercayaannya jadi lemah gitu. Bukti sekali lagi ngomong cukup ya, cukup itu informasi yang terkait dengan tenaga kerja menjadi dari laporan keuangan maupun informasi lainnya ya.
Ini kecukupan dan ketepatan. Cukup dan tepat. Tepat itu kualitas, cukup itu kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas ini saling seimbang. Nggak tepat tapi jumlahnya banyak, nggak berarti. Ya. Tapi kalau tepat cuman jumlahnya dikit juga agak ragu. Ya kecuali memang adanya cuma segitu. Makanya harus diseimbangkan. Cuman pertanyaannya adalah kalau mau dapat bukti yang kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus, mungkin auditnya akan lama. Jadi auditor akan trade off di sisi itu. Gitu. Oke, relevansi. Berkaitan dengan hubungan logis antara prosedur audit dan jika relevan dengan asersi yang dipertimbangkan. Suatu bukti relevan untuk mengujian suatu asersi belum tentu relevan untuk yang lain. Contoh, pengujian kurang saji utang, bukti yang relevan adalah pengujian informasi tentang pembayaran. Pengujian utang usaha yang tercatat tidak akan relevan. Jadi bisa jadi tadi itu satu tindakan itu bisa dapat beberapa asersi, tapi mungkin tidak akan semua dapat juga gitu. Jadi ada asersi-asersi tertentu yang memang membutuhkan tindakan yang berbeda. Jadi ada relevansi antara asersi dengan prosedur yang digunakan. Jadi kamu ngapain itu tujuannya kemana itu jelas. Kemudian keandalan. Keandalan tingkat dapat dipercayanya suatu bukti ukuran umumnya adalah keandalan andalan bukti audit meningkat ketika bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas itu akan lebih handal. Ya, surat-surat yang dipegang oleh pihak lain itu biasanya lebih kuat dibandingkan dengan dokumen yang dipegang oleh internal perusahaan. Keandalan bukti audit dari sumber internal meningkat ketika pengendalian perkaitan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Gitu. Sama juga kalau internal itu bagus juga, ya meskipun tidak sebagus yang dari luar tadi ya. Bukti yang diperoleh dari internal itu akan lebih bagus kalau memang di internal perusahaan atau klien kita itu pengendalian internalnya bagus. Nah, maksudnya pengendalian internal itu ada bagian arsip tersendiri, misalkan gitu ya. Arsipnya tertata rapi gitu, ada historisnya jelas gitu. Itu mungkin kita lebih percaya dibandingkan dengan arsip dari perusahaan yang tidak ada arsipnya, amburadul dan lain sebagainya lah. Gitu. Istilahnya gini deh, kalian history revenue bulan terakhir itu sama-sama hanya mengandalkan bukti internal klien gitu misalkan. Kalau satu kliennya adalah Indomaret dan satu lagi kliennya adalah kelontong biasa gitu atau warung kelontong pinggir jalan gitu. Saya yakin kalian akan lebih percaya catatan omset Indomaret bulan terakhir dibandingkan dengan catatan omset toko kelontong biasa pinggir jalan. Ya, kenapa? Simpel aja karena mungkin di Indomaret pakai software gitu. Jadi lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan toko kelontong yang pakai software. Sesimpel itu kan. Dan kata lain kalau internal kontrolnya itu kuat, biasanya juga buktinya bisa lebih dipercaya. Tapi kalau internal kontrolnya nggak kuat, bukti yang kita peroleh dari internal kontrol itu pun juga sulit untuk dipercaya. Gitu. Ya, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan melalui penarikan kesimpulan dari berbagai informasi. Nah, ini lebih enak kalau ketemu terus langsung jebret gitulah, tanpa harus merangkai-rangkai dulu. Tekan lebih bagus, kemudian bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas elektronik atau media lain lebih dapat diandalkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Makanya kalau tanya jawab itu ya sebatas tanya jawab aja di SA 500 yang dulu, kalau nggak berubah, bahkan prosedur inquiry atau wawancara itu harus disertai dengan prosedur audit yang lain, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya karena lisan itu tidak bertulang ya, yang bertulang adalah paha ayam, kalau nggak bertulang presto.
Itulah kira-kira ya. Bukti audit dalam bentuk dokumen itu bisa dipercaya. Bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh melalui fotokopi. Ya iyalah, masa kamu dapat bukti dari tempat fotokopian kan nggak mungkin juga. Begini Mas, ini bukan melalui fotokopi ya, maksudnya asli itu akan lebih dipercaya dibandingkan dengan kopian gitulah. Kalau katakannya diperoleh melalui fotokopi ini kok kayak auditornya ke tempat fotokopian terus dapat kayak kisi-kisi gitu. Itu berarti kisi-kisi itu sebenarnya bukti yang tidak bisa dipercaya ya, karena kamu dapatnya dari fotokopian. Itu. Nih sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Pak, ini kan bukti audit sekarang kan online ya, selama pandemi ini kan pasti ada perubahan gitu, Pak. Cara mendapatkan bukti auditnya seperti yang tadi Bapak bilang, yang dokumen asli lebih diandalkan dibanding dokumen fotokopian. Mungkin kalau sekarang itu pakainya soft file gitu, Pak. Gimana begitu, Pak? Berarti kan keandalan selama pandemi ini perlu tingkatannya lebih rendah dibanding sebelum pandemi gitu, Pak. Apa gimana, Pak? Iya, memang demikian. Tapi kadang ya mau nggak mau ya lu mesti terima gitu. Jadi selama itu kita peroleh dari mereka, gitu ya, itu gini. Kalau kita ngomong tentang dokumen ya, misalkan tentang akte perusahaan atau tentang kwitansi atau kontrak gitu, auditor minta dapat itu terus kemudian dapat soft file-nya doang Pak gitu. Ya selama itu dapat dari mereka, kita bisa percaya itu ya. Tapi pastikan bahwa itu yang memberikan adalah memang orang yang kompeten gitu. Itu yang tingkat kepercayaannya adalah siapa yang memberikan. Dibandingkan kalau dulu semasa kita bisa lihat oh ini ada tanda tangannya basah, ada materainya, ya kita dapat dari siapapun mungkin oh ini kontrak ini asli. Itu lebih jauh. Tapi sekarang karena bentuk digital jadi, maka sumbernya itu kadang menjadikan kekuatan dari sebuah bukti itu meningkat atau menurun. Gitu. Jadi siapa yang memberikan kopian itu atau siapa yang memberikan scan-scanan itu menjadi penting. Karena sebenarnya kalau ngomong tentang dokumen ya, auditor ngomong tentang dokumen, bisa saja sih sebenarnya sebelum pandemi pun auditor itu ditipu oleh dokumen itu bisa aja. Dokumen palsu diberikan itu bisa aja. Tetapi kalau masalah itu sebenarnya sudah dilindungi bahwa siapapun yang memalsukan dokumen itu dikenai pidana. Itu. Jadi dalam hal ini kalau dulu offline ya yang memasukkan dokumen offline, kalau yang saat ini dokumen online seperti ini dipalsukan juga, itu yang bertanggung jawab adalah orang yang memasukkan itu dan tanggung jawabnya pidana. Artinya pidana itu ya pidana itu. Enggak bukan diadukan atau bukan perdata harus dituntut, enggak, tapi pidana. Jadi ya mau nggak mau harus diterima, tapi lebih kepada siapa sih yang memberikan dokumen ini gitu. Itu untuk kita lebih mempercayai apakah dokumen itu kuat atau tidak kuat di masa pandemi seperti ini. Oke. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Apa? Kan tadi bukti yang andal itu kan kalau pengendaliannya itu kuat kan ya, Pak. Nah, kalau auditor itu ditugaskan itu apakah harus menilai pengendalian itu atau harus menggunakan penilaian dari audit internalnya di perusahaan itu, Pak? Maksudnya auditor internal kayak misalnya kalau di suatu satker nanti lihat punyanya izin atau gimana gitu Pak, atau auditornya harus menilai sendiri gitu? Ya, auditor sih kalau dia datang ke auditinya itu maka dia akan mau dituntut untuk memahami pengendalian internal dan dituntut untuk menguji
pengendalian internal itu. Nah, nanti setelah itu dia bisa menarik kesimpulan sendiri yang dia bisa pegang sendiri, apakah internal kontrolnya kuat atau enggak. Nah, baru kemudian kalau menurut dia internal kontrolnya kuat, maka bukti-bukti yang dihasilkan dari internal pun kuat, kalau enggak ya enggak, begitu seterusnya. Tapi tindakan itu ini internal ya, internal kontrol ini, pengendalian internal ini dinilai dipahami dulu oleh auditor eksternal dan dinilai sama dia. Ya. Jadi ini sifatnya ke auditor sendiri. Ya, tidak mengandalkan dari auditor yang lain atau SPI-nya di sana enggak, tapi dia justru melihat juga bahwa SPI itu adalah bagian dari pengendalian internal. Apakah SPI-nya efektif atau enggak sih? Itu pun juga harus dia lihat sendiri. Jadi tidak mengandalkan dari pihak lain, melainkan dia sendiri dituntut untuk memahami dan kemudian menguji pengendalian internal itu. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi. Ada lagi? Enggak? Saya lanjut dulu. Ini jenis bukti. Ya, ada inspection fisik, ada inspeksi dokumen, ada physical inspection kayak kita datang ke gudang gitu ya. Ada inspeksi dokumen kayak minta dokumen-dokumen ya, mulai dari dokumen voucher pembelian sampai dengan dokumen PO-nya dan lain sebagainya, kita liatin semua dokumennya ke sana. Konfirmasi itu bertanya kepada pihak lain, pihak ketiga yang kemarin kita pelajari, ada konfirmasi positif, negatif dan lain sebagainya. Ada analytical procedure, ada inquiry itu nanya-nanya gitu, rekalkulasi. Jadi auditor mengkalkulasi ulang. Ada reperformance, auditor melakukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh klien dan melihat hasilnya seperti apa untuk membuat dia yakin apakah bagus atau tidak gitu. Kemudian observasi itu yang lihat aja, mengamati apa yang terjadi, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Kalau reperformance dia terjun ya, ikut ya, terlibat gitu, tapi kalau observasi dia melihat aja lah ya, mengamati aja, datang teman duduk lihat. Kalau reperformance dia kayak ngawal gitu atau melakukan kembali, kayak ngitung, oke gimana cara ngitung, wah dia ikut ngitung, itu reperformance. Tapi kalau dia bisa aja ngitung tapi dia cuma melihat aja, mengamati aja, siapa yang ngitung, hasilnya seperti apa, dia mengamati bagaimana cara ngitungnya, nah dia mengobservasi aja. Nah, jenis bukti ini ada di SA berapa ya? 500 kayaknya, ada di sana juga. Nah, di SPAP di sana ada ini. Ada beberapa macam jenis bukti ini. Ya, ini ada jenis bukti. Oke, jadi sampai dengan cara memperoleh bukti lah ya. Prosedur lah, bisa jadi prosedur untuk memperoleh bukti. Jenis buktinya ada macam-macam. Kemudian berikutnya tentang pengendalian internal. Pengendalian internal ini penting ya, harus dipahami oleh auditor karena laporan keuangan dihasilkan oleh pengendalian internal. Dia akan menguji laporan keuangan itu ya. Sementara laporan keuangan itu dihasilkan oleh sebuah sistem pengendalian internal. Maka dia harus memahami apakah sistem ini kira-kira menghasilkan laporan yang benar atau enggak. Itu. Maka dia harus memahaminya. Ya. Keandalan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal. Auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian internal yang diterapkan perusahaan dan melakukan pengujian atas keefektifannya. Pengendalian internal mencakup desain dan aplikasi. Nah, pengujian pengendalian internal disebut TOC, Test of Control. Jadi kalau kemarin teman-teman Test of Control itu prosedurnya
apa yang kamu lakukan untuk menguji pengendalian itu. Ini yang pikirannya adalah yang diuji pengendalian internal. Yang diuji itu sistemnya. Nah, di sistem itu ada desain, ada pedoman, ada SOP, ada kebijakan, ada peraturan. Nah, ini yang tadi tuh. Ya, ada kebijakan akuntansi, ada SOP-nya, ada peraturan-peraturannya di sana, peraturan direkturnya misalkan yang berlaku di internal mereka, ada pedoman akuntansi yang berlaku di mereka misalkan. Itu bagian dari pengendalian internal mereka. Nah, itu diuji. Apakah desainnya ini udah cocok belum? Jangan-jangan misalkan di desainnya ada bendahara, tapi nggak ada siapa-siapa lagi, cuman bendahara sama ketua doang. Oh, akan lebih bagus misalkan ada bendahara, ada verifikator, ada ketua. Itu akan lebih bagus. Nah, kalau di desainnya cuma ada bendahara sama ketua, oh berarti ini desainnya aja udah lemah. Oh, pedomannya udah lemah nih. Desainnya udah lemah. Udah itu tandain dulu. Jadi kalau desainnya lemah, implementasinya pun nanti juga ya kemungkinan besar lemah gitu, karena desainnya udah lemah. Tapi bisa jadi juga desainnya kuat, ada bendahara, ada verifikator, ada ketua misalnya gitu untuk sebelum pencairan duit itu. Tapi di pelaksanaannya udahlah, asal bendahara iya, verifikator sama ketua pasti iya dah. Atau malah ketuanya doang langsung perintah dah, nih bendahara langsung cair. Verifikatornya kadang dilewatin. Nah itu sama aja kan. Jadi bisa jadi desainnya kuat tapi implementasinya lemah. Maka dari itu auditor, namanya test of control, auditor menguji desainnya, ya desainnya, pedomannya tadi, pembagian fungsinya, kebijakan, SOP-nya dan macam-macam, dan menguji apakah itu diterapkan dengan konsisten atau tidak. Nah itu namanya test of control. Ya. Jadi kalau kalian mau menguji pengendalian, caranya gimana? Prosedurnya apa nih Pak untuk menguji pengendalian? Ya prosedurnya caranya gimana ya? Caranya nanya bisa, liatin, kumpulkan semua dokumen SOP, kumpulkan pedoman akuntansi, ya, kumpulkan dokumen struktur organisasi, ya, kemudian wawancarai manajemen, wawancarai bendahara, verifikator, diwawancarai, gitu. Gimana Bu? Kalau kayak gini yang tanda tangan harus siapa dulu? Emang selalu begini? Nanti kan dia bisa jawab. Kalau ini nggak ada, terus nanti yang tanda tangan siapa Bu? Nanti akan ngomong sendiri tuh. Itu test of control. Caranya bisa bertanya, mengumpulkan dokumen. Nah, test of control. Pengendalian internal. Kalau kita lihat tahapan audit itu menurut Hayes ada seperti ini: client acceptance, planning, testing and evidence, evaluation and reporting. Kalau kita lihat Arens itu modelnya begini, ya teman-teman yang lakukan kemarin. Planning, design, approach, perform test of control, substantive test of control tadi, TOC dan substantive test, analytical procedure dan detail of balance, test of detail balance, complete audit issue. Ada juga pendekatan atlas, ya, yang praperikatan, risk assessment, pengujian dan penyelesaian, risk response dan reporting. Di di SPAP sebenarnya tahapannya ada ini sih, ya, pre-engagement. Kayaknya ini SPAP pendekatannya ke sini, risk assessment, ya, penilaian risiko, maka menilai kontrol risknya, menilai inherent risknya, menilai audit risknya, gitu. Jadi dari mulai memahami bisnisnya, ya, analytical procedure,
kemudian risk response, baru kemudian reporting. Ini tahapan audit kalau kita lihat di pendekatan risknya, dari pendekatan risknya. Kalau SPAP kayaknya sih arahnya ke sini. Oh, ini nanti deh. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau mau break dulu? Kita sampai jam berapa sih? Jam 10, Jam Pak. 10, Pak. Jam 10 ya. Ini baru jam 9 ya. Break dulu aja kali ya. Ngopi-ngopi dulu lah. Boleh, Pak. 10 menit lah ya. Boleh, Pak. Oke. Oke ya. 9.10 ya. Kita break dulu deh. Mulai dari re-engagement. Jadi kalau kita ngomong dalam pendekatan ini ya, audit itu tidak semua klien bisa langsung diterima kan dulu gitu ya. Ini kan review aja, review AKSK. Tidak semua bisa diterima. Artinya untuk dapat diterima sebuah perikatan sebagai perikatan audit harus dipenuhi prakondisinya dulu. Ya, mereka harus menyusun laporan keuangan, terus mereka harus tahu auditinya itu harus memberikan akses kepada auditor, terus paham kewajiban mereka itu apa, paham auditor itu apa, tidak ada konflik kepentingan antara auditor dengan auditinya gitu. Itu ada pre-engagement-nya, ada ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Baru setelah engagement atau perikatan, baru tuh auditor bisa melakukan perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu dia mempertimbangkan risiko. Ini perusahaan sebesar ini, atau saya itu hanya sekian orang. Atau gampangnya gini deh, sepaham-pahamnya auditor tuh nggak akan lebih paham dari manajemen, karena manajemen itu tahu laporan keuangan ya setiap hari, 365 hari dalam setahun. Auditor itu datang untuk melihat laporan keuangan itu paling cuman ya 3 bulan, 3 bulan lah paling, 3 bulan, 2 bulan, atau sebulan untuk lihat laporan keuangan. Jadi siapa yang lebih paham tentu manajemen. Tapi auditor harus ngomong wajar atau nggak wajar untuk laporan kan gitu kan. Makanya dia harus pintar-pintar kira-kira mana nih yang berisiko untuk nggak wajar gitu. Mana yang berisiko. Maka dia menilai risikonya dulu. Nah, dia menilai risk assessment, dia menilai risikonya ada di mana nih. Kira-kira mana yang berisiko. Nah, penilaian risiko itu ya dilakukan di tahap awal dan nanti kedepannya pun juga akan terus dilakukan terus sih. Tidak dilakukan sekali terus habis itu enggak. Dia akan melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko itu nanti akan dituangkan dalam dokumen audit planning. Nah, di situ dia memahami bisnis perusahaan, ya, memahami ya kondisi bisnis ya, industrinya perusahaan itu seperti apa ya. Perusahaan ini bidang apa, resikonya seperti apa, misalkan oh ini perusahaan apa yang jual beli tanah itu apa, real estate ya, oh ini perusahaan real estate terus kemudian real estate ini kayaknya lagi jelek gitu. Oh ini berarti perusahaan ini kemungkinan besar nih pendapatannya jelek nih kalau real estate, kan lagi kondisi kayak begini. Orang beli minyak aja susah, apalagi beli tanah kan itu ya. Tapi kalau beli tanah ditanamin minyak kan nggak tahu itu gambarannya aja. Kalau ada gambaran umum, ada usahanya di bidang apa, ada kondisi industrinya seperti apa, pasarnya seperti apa. Itu di segi makronya dulu, makro sampai dengan mengecil. Dari situ dia membuat analisis ya, prosedur analitik. Ya, kok kondisinya seperti ini, ya, dibanding-bandingkan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan industri lain, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya atau industri lain, atau ya logisnya seperti apa sih perkiraannya. Nah, baru dia bisa memahami kira-kira ini yang area berisiko itu yang mana. Ini agak mengawang-awang memang sih, kalau teman-teman lihat ini kok mengawang-awang ya.
Ya memang begitu, kalau kita ngomong risiko sesuatu yang nggak terjadi dan susah untuk kita omongin ya, untuk kita gambarkan secara real. Tapi kalau kita misalkan mengaudit perusahaan real estate, tapi kok perusahaannya di secara makro itu real estate lagi jelek gitu, tapi kok dia penjualannya bisa melejit banget ya, bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan industrinya ya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu pertanyaan. Nah, itu harus akan kita jawab nih. Oh, kok dia bagus di penjualan? Maka kita harus yakini penjualannya itu benar nggak? Nah, kita tentukan tuh di penjualannya nanti harus yakin benar. Nah, di sana nanti kita akan berdalam. Nah, shortcut-nya itu seperti itu deh. Nah, di sana itu nanti kita bisa membreakdown-nya lagi ke dalam tingkat materialitas. Nah, tingkat materialitas itu tadi dipengaruhi oleh risiko-risiko tadi, baik risiko di tingkat inherent maupun risiko pengendalian. Ya, kita ngomong risk assessment ini, kita menilai risiko itu tadi nggak mulai dari gambaran umum, tapi juga ngomongin tentang dia sendiri seperti apa gitu. Kayak dia punya sistem pengendalian internalnya kuat atau enggak ya. Karena risk assessment ini nggak cuma inherent risk ya, kita ngomongnya nanti di inherent risk-nya, control risk-nya, kita juga ngomongin di situ ya, kuat atau enggaknya. Di level inilah nanti akan menentukan materialitasnya ya, materialitas secara keseluruhan dan materialitas secara performance. Saya nggak tahu nih PMT ini apa sih maksudnya? Ada yang tahu MA itu apa? Yang saya tuh materialitas itu yang saya tahu sih materialitas as a whole itu, materialitas secara keseluruhan, dan performance materiality atau materialitas di pelaksanaan ya, performance materialitas saat pelaksanaan. Saya nggak tahu yang MA TE ini, saya juga nggak tahu nih. Ya, ada yang tahu mungkin. Nah, dari sana setelah kita paham risikonya, setelah kita paham materialitasnya, kita tentukan materialitasnya gitu, kita bisa menerapkan strategi audit yang pas. Ini kalau mau dibahas bisa panjang sekali, tapi secara garis besar seperti itu ya. Setelah kita perikatan audit, kita melakukan risk assessment. Setelah kita lakukan risk assessment, kita bisa menentukan strategi audit. Oh, nanti kita mau seberapa besar prosedur dan lain-lainnya itu ada di sini. Jenis bukti yang akan kita peroleh itu. Nah, baru kemudian tahapan berikutnya adalah risk response. Nah, setelah kita menguji tadi, ini menilai risikonya, kita merespon risiko tersebut. Kita turunkan risiko tersebut. Dan itu kan menurunkan risiko tadi dengan test of control dan substantive test. Jadi setelah kita memahami risikonya, kita tentukan besaran risikonya dan materialitasnya, kita respon. Responnya itu dengan melakukan pengujian. Nah, disinilah nanti kita bicara kertas kerja, kita bicara prosedur audit, kita bicara memperoleh bukti, gitu. Kita bicara mengumpulkan bukti, melakukan pengujian, ada di sini, risk response. Setelah semuanya dapat, baru nanti di tahap akhir lah, nanti kita akan tentukan apakah kita akan memberikan opini dengan modifikasian atau tanpa modifikasian. Dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini secara umum tahapan di audit, selain tahapan yang biasanya digunakan oleh ARENS ya, tahapan yang ARENS yang ini nih. Ya, planning design approach, performance test control, performance initial procedure, test of balance, seterusnya. Tuh, nah di SPAP kita kayaknya sih arahnya ke sini. Ya, Atlas Kementerian Keuangan itu ya arahnya ke sini, mulai dari pre-engagement, pra-perikatan, risk assessment, risk response atau pengujian pengendalian, pengujian substantif, ya, prosedur analitis, pengujian saldo, kemudian penyelesaian. Nah, di penyelesaian nanti accumulating evidence, evaluate result,
kemudian menerbitkan audit report itu ada di sini. Nah, itu tahapan menurut Atlas yang bisa kita acu. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Nah, kalau enggak, ini jenis pengujian, ada penilaian risiko, risk assessment, ada test of control. Jangan lupa apa itu test of control ya. Apa itu substantive test of transaction, apa itu analytic prosedur analitik, apa itu TO test of detail balance, pengujian rinci. Ya ini enggak saya jelasin satu-satu, ini panjang sekali. Tes tadi ya sudah kita singgung TOC itu apa, bagaimana mengujinya, atau prosedur apa yang digunakan untuk menguji TOC gitu. Kemudian tujuannya ini contohnya tujuan pengujian pengendalian, contohnya menilai efektivitas pengendalian perusahaan, aspek yang dinilai misalkan ada desainnya ada tidak, efektif atau tidak, aplikasinya sesuai atau tidak gitu. Prosesnya kita bisa melakukan seperti ini. Contohnya observasi itu apa? Observasi itu adalah ini ya, mengamati fungsi-fungsi pengendaliannya. Inquiry itu tanya-tanya, dokumentasinya apa aja, vouching, liatin dokumennya. Sequence checking, menguji urutan nomor, direct examination, tracing. Saya sih nggak terjebak dengan ini ya, teman-teman boleh membuat istilahnya gini. Ini istilah gitu ya. Istilah ini memang umum dipakai, tapi bukan berarti kalau kalian tidak paham istilah ini tidak atau bukan berarti di mata kuliah saya atau di kelas kita harus pakai ini, enggak harus pakai ini. Jadi tidak harus terkunci oleh istilah. Jadi kalau enggak paham apa itu tracing, yang penting saya menelusuri sampai ke dokumen transaksinya gitu. Karena saya pengen menguji ininya, pelengkapan misalkan, it's okay. Yang penting saya tahu bahwa kamu, tujuannya itu tindakanmu ini. Meskipun orang lain akan mengatakan, itu tracing, oke. Ya, tapi yang penting bagi saya adalah maksud kamu itu pas atau enggak gitu. Ya, ini contoh-contohnya. Tapi sekali lagi tidak harus itu. Yang penting kalian paham. Mewawancarai manajemen itu pun juga tindakan. Itu pun juga bentuk pengujian juga. Ya, itu. Kemudian aspek yang diuji contohnya seperti ini. Kalau tadi menguji pengendalian, penjualan, penerimaan kas, atributnya, pemisahan fungsi, ada nggak kalau kita lagi menguji pengendalian ya bisa kita akan melihat ada nggak pemisahan fungsi, kemudian ada nggak otorisasi di dokumentasinya itu. Ada nggak kecukupan kelengkapan dokumen, penomoran dokumen, kode verifikasi, kapan dicatatnya, barengan atau enggak gitu. Atribut yang diuji disesuaikan dengan kondisi pengendalian yang ada di perusahaan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum saya lanjut dulu, tinggal satu slide doang nih. Nah, pengujian substantif. Ya, jadi bedanya pengujian substantif dengan pengujian kontrol. Pengujian pengendalian itu untuk menguji kontrol pengendalian. Jadi kita tadi nanya tentang ada nggak pemisahan fungsi, ada nggak otorisasi. Itu bagian dari kontrol. Tapi kalau substantif, lebih ke substansinya. Benar nggak ini terjadi? Ya, nilainya benar nggak segitu? Ya. Contohnya nih contohnya penguji kewajaran transaksi atau saldo. Transaksi bisa substantif atas transaksi, bisa substantif atas saldo. Hasil pengujiannya bisa macam-macam. Contohnya misalkan di sini lead schedule-nya dibuat untuk setiap akun, misalnya kas setara kas itu dibuat segitu, kemudian schedule pendukungnya sampai dengan kita detailkan lagi.
Ya kayak kemarin tuh ada lead schedule, ada L1, L2, L3 gitu. L1A, 1B tergantung KAP-nya gitu. Yang nanti akan ketemu di lead schedule atau KKA 1, KKA 2, KKA 3 itu. Nanti 1.1, 1.2, 1.3 atau 1.1.1 itu. Itu pecah lagi ke sana sih nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti itulah bentuk pengujian substantif ya. Ini yang kemarin kita lakukan juga. Ya, kita menguji substansinya. Misalnya kita menguji saldo, ya kita menguji saldo persediaan gitu ya. Kita pecah misalkan persediaan itu persediaan apa? Persediaan barang A, barang B, barang C, kita pecah per barangnya. Per barangnya kita lakukan pengujian masing-masing. Ya, misalkan kita opnam fisik satu-satu setiap jenis, atau kita pecah berdasarkan gudang, kita lakukan opnam fisik setiap gudang. Atau kita menguji saldo piutang itu, kita pisahkan piutang berdasarkan debitornya, kreditornya lah ya, berdasarkan customer kita, customer klien. Kita pisahkan setiap customer kemudian kita uji pakai aging schedule juga, kita kirimi mereka pakai konfirmasi juga. Nah itu dirinci untuk meyakini bahwa substansi dari saldo itu memang benar ada. Tuh. Transaksi juga sama, misalnya transaksi sales itu, atau ujinya apa? Kita uji mulai dari kesesuaian antara salesnya dengan purchase ordernya, sama. Kesesuaian antara salesnya dengan pengirimannya. Itu kan diuji juga. Ya, substansinya yang diuji. Nah, biasanya dibikin schedule-schedule gitu. Nah, schedule-schedule itulah yang nanti dibuat kesimpulan. Nah, kertas kerja harus dibuat kesimpulan pada schedule utama ada atau tidaknya salah satu material, kesimpulannya seperti itu. Pada schedule pendukung kesesuaian hasil pelaksanaan prosedur dengan tujuan prosedur. Jadi misalkan kita mau menguji saldo piutang gitu, saldo piutang ya kita uji dengan konfirmasi. Ya, salah satunya ya kita uji dengan konfirmasi. Nanti di schedule pendukung konfirmasi gitu, kita tuliskan hasil konfirmasinya berapa. Jadi tujuan dibuat konfirmasi itu adalah untuk meyakini hak atas piutang itu. Jika sudah dibales maka tujuannya ini dan hasilnya seperti ini. Ya, kesesuaian antara prosedur dengan tujuan prosedur. Misalkan prosedur konfirmasi piutang tujuannya untuk mengetahui keberadaan dan ketepatan saldonya. Oke. Kemudian maka kesimpulannya adalah misalkan jawabannya konfirmasi sesuai, saldo piutang dalam laporan keuangan telah sesuai dengan hasil konfirmasi. Ini jawaban kalau kita ngomong di bagian schedule pendukung. Tapi nanti kalau kita ngomong di schedule utama, karena kan piutang itu nggak cuma dikonfirmasi doang, nanti piutang ada dibikin aging schedule, piutang juga dibikin lagi nanti penelusuran sampai dengan dokumen-dokumennya misalkan. Jadi piutang itu nggak cuma dikonfirmasi doang, bisa dilakukan diuji NRV-nya juga. Nanti kan ada schedule pendukung juga kan, ada schedule pendukung perhitungan NRV dari piutang sendiri. Nah itu di sana nanti juga kesimpulannya apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah tapi kalau di schedule utamanya, ya schedule utamanya semuanya nanti kesimpulannya apakah ada salah saji material atau tidak. Itu pengujian substantif. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi nanti kalau teman-teman ngerjain yang pengujian test of control atau substantif test nanti pahami ya apa yang harus diuji kalau test of control, apa yang dilakukan ketika test of control, kemudian kalau substantif itu apa yang dilakukan dan apa yang diuji. Nah, gampangnya sih kertas kerja tahun lalu biasanya ada, ya tinggal melanjutkan. Tapi kalau nggak ada ya kita lakukan sendiri dari awal. Itu tadi, kalau test of control, pengujian pengendalian, maka kita bicaranya tentang ada nggak pemisahan fungsi, otorisasi, kecukupan, kelengkapan dokumen, penomoran, dan lain sebagainya.
Ya, intinya adalah kita menguji internal kontrolnya dia. Ya, internal kontrol itu ada lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan lain sebagainya itu kan. Tapi kita bicaranya di aktivitas pengendalian lebih banyak sih. Ada pemisahan fungsi, ada otorisasi, ada penomoran, ada arsipnya juga bagus itu. Itu kan aktivitas pengendalian kebanyakan. Apalagi kalau kita bisa tambahin, oh ini ada monitoring, dilakukan monitoring setiap ini sekali, ada verifikasi dari pimpinannya setiap berapa minggu sekali. Nah, itu akan lebih bagus lagi kita kalau kita tuangkan sehingga kita bisa yakin bahwa pengendalian internalnya memang kuat gitu. Tapi kalau kita nanti menguji secara substantif, maka kita akan bicara tentang kertas kerja ya, yang di situ nanti akan turun sampai dengan kita nguji apa sih ya, kita nguji apa, tujuannya apa, hasilnya apa gitu. Itu yang seperti biasa kita liatin ketika kita tugas kelompok kemarin tuh ya, yang pengujian ini. Oke, kayaknya set terakhir ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Yang terkait opini wajar tanpa pengecualian itu kan ada yang wajar tanpa pengecualian, tapi dengan explanatory paragraph itu ya, Pak. Nah, itu kan yang udah dirubah itu loh, Pak, menjadi emphasis of matter sama other matter itu. Itu saya masih bingung bedanya antara kedua itu, Pak. Bedanya antara emphasis sama? Iya, sama yang other matter itu. Penekanan sama hal lain gitu ya? Kayaknya ada dah dulu dah. Ntar, kayaknya itu masih terulang. Coba kamu bisa download nggak ya? Yang kamu lagi di mana sekarang? Di kantor, Pak, PKL. Kantor mana? KPPN Bojonegoro. Nah, bisa download SPAP nggak? Coba silahkan lihat di SA700 tadi itu. Oh, di SA700 yang tadi itu. Yes. Bisa, Pak. Di SA700 nanti liatin yang search-nya apa ya? Penekanan atau apa gitu. Emphasis. Kayak masih ada di SA700 itu. Tapi pertama tata letaknya kayaknya perbedaannya sama antara emphasis sama itu masih sama. Saya lupa juga, tapi itu ada kayaknya dulu di slide-nya Pak Zef yang pas KSK. Kalau sekarang untuk istilahnya Pak, daripada salah-salah mending download aja yang baru. Silahkan nanti dicari di SA700. Kalau saya nggak salah dulu apa ya? Saya lupa, penekanan satu hal sama hal lainnya. Ada satu, oh ini diaudit sama kantor akuntan lain itu, hal lain itu. Kalau penekanan satu hal itu saat ini kayaknya ada corona nih, jadi ini kita nggak ngomong tentang itu ya, itu. Ya lupa tuh, tapi syarat-syaratnya apa itu? Karena kalau dibandingkan pun dulu juga ada yang mengungkapkan tentang corona, ada yang nggak mengungkapkan tentang corona, ada macam-macam. Baik, Pak, Nah, nanti saya baca lagi. Nah, nanti silahkan dilihat ya. Iya, Kalau nggak ini salah malah. saya buka. Nah, di SA701 ya. 701 mengatur auditor mengomunikasikan hal audit utama. SA705 706 mengatur bagaimana bentuk isi laporan audit dipengaruhi ketika auditor mengatakan suatu opini modifikasian atau mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lainnya dalam laporan auditor. Salah. Jadi nanti kalau mau lihat satu hal dan hal lainnya itu 705 706. Ya. Penekanan satu hal atau nanti di 706 atau 705 nanti bisa dilihat di situ. Ya, apa itu bedanya penekanan satu hal dan hal lainnya.
Oke, Siap, Pak. ada Terima lagi? kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi? Oh, kalau kita mau lihat ini ya, sekilas di RPS, kita coba lihat dulu bukunya ya. Di bukunya Sukrisno Agus, itu modul 1 itu ada apa? Sebentar. Di RPS tadi bilangnya tentang pengenalan kasus pada berkas permanen Sukrisno Agus di bagian 2. Jadi nanti teman-teman yang kelompok pertama yang presentasi itu kayaknya sih menyiapkan kertas kerja untuk neraca, laba rugi, dan melakukan analytical prosedur, menentukan materialitas, dan menentukan akun yang memiliki risiko salah saji yang signifikan, ya sesuai dengan RPS pertemuan kedua, itu tentang perencanaan audit. Tapi kalau kita lihat bukunya, teman-teman, kalau mau lihat bukunya itu sudah bisa di-download di situ kan ya, di Telegram. Kenapa pakai Telegram? Karena download filenya bisa dilakukan tanpa ini apa? Kalau pokoknya setahu saya itu dia masih ada di situ aja. Kalau WA kan kalau udah dihapus ya udah hapus gitu. Dan kalau kita nggak download ya nggak apa-apa juga di Telegram itu. Tapi filenya masih tersimpan. Makanya saya kalau ini lebih suka ke Telegram dibanding ke WA. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bukunya Sukrisno Agus yang buku pertama. Bentar. Ini buku 1. Di sini ada permanen file, ada informasi umum, ada permasalahan kertas kerja tahun lalu, ada di sini. Ini kasusnya, risiko auditnya, persiapannya, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada namanya permanen file. Permanen file itu adalah file-file yang file yang tidak berubah, namanya permanen ya. Misalkan kayak akte perusahaan, sebelum ada perubahan ya mereka nggak akan berubah struktur organisasi, terus kemudian bukti-bukti kepemilikan aset yang sudah ada itu selama tidak dijual ya nggak akan berubah. Kebijakan organisasi, ya kayak SOP-nya mereka itu juga akan berubah. Kode akun juga demikian. Ya, itu ada namanya permanent file. Jadi mau penugasan tahun audit apapun biasanya nggak banyak berubah kecuali ada perubahan terakhir. Biasanya kalau audit pertama ini kita minta nih. Tapi kalau udah audit berulang kita tinggal buka kertas kerja yang dulu. Nah, kita tinggal tanyakan ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak dari permanen file yang dulu? Atau ada perubahan akte nggak? Ada perubahan SOP nggak? Ada perubahan struktur nggak? Ada perubahan COA nggak? Itu kita tanyanya ada update nggak dari permanen file yang sebelumnya sudah kita dapat. Tapi kalau kita masih awal penugasan atau penugasan pertama kali, maka kita minta file-file ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari apa itu ini 2-3 kelompok ya, masih sama, indirect risk, control risk, dan lain sebagainya. Ini
ada ilustrasi tentang peraprikatan. Ini. Kemudian kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Ini kode-kodenya, nanti bisa dilihat. Ya. Ada petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Kalau mau bikin caranya gimana. Kemudian kertas kerja, istilah-istilah audit biasa dipakai, kode-kode yang biasa dipakai. Ya, nanti bisa dipedomani ketika teman-teman buat, artinya meneruskan aja yang dulu, biar bisa dibandingkan dengan kertas kerja sebelumnya. Ya, Indonesianya mungkin hanya menelusuri, memeriksa gitu. Jadi maka Inggris ini membantu sekali. Jadi kalau memeriksa doang akan susah. Ya. Untuk mengatakan teman-teman tuh paham nggak sih kalau kata-katamu itu cuma memeriksa gitu agak susah. Tapi kalau kamu memeriksa dokumen, ya berarti itu project. Atau memeriksa fisik, berarti itu physical examination. Tapi jangan tulis memeriksa gitu doang ya, karena memeriksa itu generik banget. Di sini kalau mau pakai istilah yang ada di sini nggak apa-apa juga, lebih baik juga. Karena di sini pakai dia bikin standarnya dulu. Ini bahasa-bahasa yang biasa dipakai di sini itu ini. Jadi kalian tinggal mengikuti aja. Ada trace, ada coaching, ada testing, cut off test itu. Nah, ini cara misinya seperti itu. Ini kalau cara buat apa? Cara buat kakak ahli dan kakak pendukungnya. Nah, ini kode-kode dan lain sebagainya. Ini nggak penting banget. Enggak, ini penting justru ya. Yang penting itu kita mau lihat. Nah, nanti di pertemuan kedua nanti kita akan mulai tentang analytical prosedur sampai dengan mendesain perencanaan audit. Ini berkas permanen tadi yang kita lihat, ada struktur organisasi. Ini ada jumlah saham. Ya. Ini bisa mintanya di mana? Biasanya sih ada, ini sebelumnya sih. Ya, akte dulu deh, akte. Nah. Kalau ada laporan audit sebelumnya ini pasti ditulis. Ya, akte notaris atau disahkan oleh Kemenkumham tanggal berapa nomor berapa. Ini pasti ada. Kalau sekarang mungkin ditambahin dengan NIB, nomor apa? Induk berusaha itu. Kan nggak ada lagi TDP, nggak ada lagi macam-macam, sekarang cuma satu, ada NIB gitu doang. Bisa ada tambah NIB. Data-data seperti itu adalah data-data permanen. Oke, di sana dia bilang apa? Oh, di perusahaan itu di aktenya dia adalah industri farmasi, misalkan. Dan lain sebagainya. Kalau ada perubahan ya dijelaskan biasanya perubahan 1-2, kemudian komposisi pemegang sahamnya juga biasanya ada. Sini. Struktur organisasi. Dalam lebih jauh ya. Ada struktur organisasi, tugasnya ngapain aja di sini. Ini nggak perlu diapalin, tapi nanti teman-teman kalau ngapain itu ke siapa. Kalau butuh apa ke siapa itu lihat tadi nanti struktur organisasinya. Ini kebijakan akuntansinya dan lain sebagainya. Biasanya ini selama ini akan berjalan terus kecuali ada perubahan, ya makanya dilihatin. Termasuk yang ini seperti ini. Kebijakan akuntansinya apa? Kayak kemarin kan ada di soal ujian itu. Oh, ini ada kebijakan akuntansi ini. Kode akunnya apa sih? Coanya dan lain sebagainya. Nih struktur organisasinya seperti ini. Nah, itu sekilas. Nah, kemudian ini semacam alur penjualan, nah, SOP-nya. Jadi kalau teman-teman bisa dapat SOP-nya ini akan enak sekali. Oh, dari sini arahnya ke sono. Tinggal nanti menelusuri, bener nggak nih SOP? Berjalan nggak nih? Atau dari SOP ini aja teman-teman bisa lihat, oh, nggak ada otorisasinya nih. Oh, nggak ada yang ini nih, nggak ada yang ngersipin nih misalkan. Itu bisa kelihatan dari situ.
Kalau perusahaan udah punya kayak begini ini enak. Ya, tapi kalau perusahaan belum punya ya teman-teman harus buat gambaran tersendiri. Kemudian permasalahan ini mulai dari perencanaan. Apa kata ini ada kuesionernya lah, semacam kuesioner gitu. Kuesioner pengendalian internal ya yang telah dilakukan oleh Lita. Nah, ini sudah dilakukan dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, nanti mulai minggu depan kita akan mulai membahas kasus ini lebih dalam dengan menggunakan kerangka pemikiran dari AKSK yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Tugas Anda adalah bla bla bla. Ya, tadi jangan lupa ya, yang dikerjain cuman yang mana itu. Enggak semua kayaknya sih ya. Yang sesuai RPS yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin, Pak. Boleh, Ini, silakan. ini kan absensi kami kan belum tahu apa sudah terrecord apa belum. Jadi tolong Bapak yang absenin gitu, Pak. Oke, sebentar. Ya, Pak. Saya absenin ya. Absensinya mana sih? Enggak, kalian mah belum ada yang bisa absen. Sebentar, kalian saya absen deh. Sekalian saya upload absen. Bentar. Aduh, kacau ini mah. Portal kemarin Zoom-nya mati katanya. Untung hari ini masih. Abrar hadir? Abrar Robani hadir? Ini 29, kalian ada 30. Berarti hadir semua ya. Ini kalau desain webnya ini sebelumnya ke saya gitu. Saya pasti masukin satu tombol hadir semua gitu. Jadi sekali ngeklik langsung hadir semua. Sini enggak ada hadirnya, harus ngeklik satu-satu. Oke. Sip, udah hadir semua karena ini udah 30. Kan 30 plus saya. Kalian kan cuma 29 toh. Tadi sudah saya screenshot meskipun kalian ada yang off cam, ada yang on cam. Enggak apa-apa. Hey, kalian ini sampai kapan sih? PKL sampai kapan? 8 April, Pak. Sampai pertemuan ke berapa tuh? Ya. Sampai pertemuan ke berapa? TM berapa? 3? Ya, Pak. Iya ya. Jadi TM 1, 2, 3 kalian masih PKL? Oke. Ya udahlah, terserahlah cara pembagian tugasnya. Kelompok 1 terutama untuk yang besok minggu depan itu. Ya kalian masih mau Senin apa mau diundur? Kalau misalkan diganti Selasa, apa Bapak bisa, Pak? Selasa jam berapa? Pagi? Iya, sesi 1. Oke, oke. Selasa pagi ya. Nanti Pak. silakan cari jadwal Selasa pagi ya. Baik, Pak. Oke. Oke, saya Senin paginya sama kelas sebelah ya. Oke, sip, Selasa pagi ya. Jadi Selasa pagi kalian ready. Baru kemudian minggu depan mungkin kita bisa ke hari Senin biasa, kan udah puasa juga toh pas hari itu. Jadi hari Senin pas puasa itu lebih inilah. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya nggak bisa kenal satu-satu kayaknya. Ini pada PKL semua. Jadi besok kalau nggak tahu tuh pas PKL kalian bisa presentasi nggak? Ya nanti kondisikan aja lah. Kalau bisa presentasi lebih baik. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup? Ya, Pak, sepertinya cukup. Cukup ya. Jadi
silahkan nanti dibikin kelompok, terus ditembuskan pembagiannya ke grup Telegram, siapa dapat apa, kelompok berapa, ya, atau mau ditentukan di awal boleh, atau nggak ditentukan boleh, atau kalau kalian mau, kalau itu kelompoknya ada 11, kalian kan berapa orang nih? 29. Kan sebelum UTS ada berapa kelompok tadi? Ada 5 ya? Ada 5. Nah, bisa aja sih. Kalau dibagi 11 kan terlalu sedikit orangnya. Bagi aja 5, tapi kalian UTS presentasi, UAS presentasi gitu. Daripada kalau UTS udah presentasi nanti UASnya udah tinggal melongo aja tuh. Atau kalian presentasi terakhir itu mau ngapain? Bengong doang. Jadi mungkin kalian satu kelompok nanti presentasinya 2 kali, sebelum sama setelah UTS. Atau kalau nggak bisa begitu semua ya di sebelum UTS dibagi 5 kelompok, setelah UTS dibagi 6 kelompok gitu. Jadi satu orang tetap bisa presentasi 2 kali. Itu ya, biar lebih enak lah daripada bengong-bengong dong. Oke? Clear? Cukup? Coba Pak. Saya on cam-nya minggu depan aja. Biar tetap menjadi misteri. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Hari Selasa insya Allah pagi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ada satu pertanyaan tadi lupa Mbak. Nanti tak jawab di chat boleh ya. Izin bertanya penjelasan tadi mengenai pengumpulan data auditor untuk dilakukan audit pada masa pandemi ini kan terkadang ada yang melakukan dengan cara meminta pada pegawai perusahaan yang berkompeten. Lalu bagaimana cara cross check jika data itu benar tidak terdapat salah? Apakah hanya kita modal percaya pada pegawai yang berkompeten memberikan data tersebut? Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya agak berat. Kadang bukti yang baik itu gini. Kepercayaan itu akan muncul ketika kita mendapatkan berbagai bukti dan berbagai bukti itu menuju pada kesimpulan yang sama. Nah, itu kesimpulan itu kuat. Ya, artinya bisa jadi kita dapat satu bukti, kita harus lengkapi dengan bukti yang lain. Maksudnya bukti yang lain itu ya kayak tadi misalnya kita dapat dari data dari satu pegawai, tapi kita bisa minta juga data dari pegawai yang lain. Kalau kita minta dapat penjualan ya runutan dari penjualan itu misalkan harus ada ordernya dulu. Kita minta data order. Setelah di order penjualan itu biasanya ada pengirimannya. Oh, kita minta data pengirimannya. Jadi ketika kita dapat pengiriman dan kita dapat order, selain kita dapat data penjualan tadi, yang mana penjualan tadi sebenarnya kita meragukan itu. Tapi ketika kita order dan pengiriman ini connect dengan penjualannya, maka kita bisa lebih percaya data yang diberikan itu tadi. Jadi bukti yang baik itu adalah ya itu tadi, keyakinan itu akan muncul ketika ada banyak bukti, dan banyak bukti tadi itu, berbagai jenis bukti tadi itu mengarah pada satu kesimpulan. Itu. Nah, celakanya adalah bisa jadi misalkan kita meragukan data penjualannya, kita minta data ordernya, dan kita minta data pengirimannya itu nggak connect. Maka itu bisa jadi data penjualannya tidak bisa diandalkan. Ya kesimpulannya gitu aja. Tapi kalau ternyata mereka connect, meskipun kita ragu, karena ini hanya dikuasai suatu orang nih, kita meragu nih, bisa jadi dimanipulasi. Tapi ketika itu connect semua, ya setidaknya kita bisa lebih percaya. Ya, karena itu tadi di data order mungkin dikuasai pihak lain, kemudian data penjualan pengiriman dikuasai pihak lain juga. Pak, tapi di antara mereka kan masih mungkin itu saling berkolusi untuk menipu auditor. Ya, kolusi itu bisa terjadi. Pengendalian internal itu kalahnya karena kolusi. Ya, jadi bukan karena korupsi. Tapi pengendalian internal itu kalahnya karena kolusi.
sekuat apapun pengendalian internal itu akan ambruk ketika berhadapan dengan kolusi. Artinya pemisahan fungsi tadi harus dilakukan dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi itu harus benar-benar bisa independen dan berintegritas. Kalau pihak-pihak tadi itu tidak bisa dipercaya, ya mereka akan melakukan kolusi. Kalau sudah kolusi, ya udah, semua data bisa diatur. Ya, auditornya akan bingung sendiri. Tapi itu risiko, ya risikonya kan memang di situ. Jadi ya kolusi, kalau udah kolusi udah susah deh. Kalau udah kolusi udah susah, karena 2 orang atau lebih sudah bekerja sama atau bersekongkol itu udah berat bro, ya. Udah persekongkolan itu udah berat. Itu, oke. Sorry, pertanyaan terakhir tadi. Sip, terima kasih ya. Pas 959 ya, saya tutup ya. Maaf tadi agak telat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.